Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Markus 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dengan judul Gagal Paham. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan mereka dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang baru kita bacakan ini mengisahkan mengenai respons orang banyak terhadap figur fenomenal yang selama ini menyita perhatian mereka. Karena berbagai hal yang ajaib yang ia lakukan. Ya, saat Yesus masuk kota Yerusalem, orang banyak menyertainya dengan gembira sambil menyerukan puji-pujian. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kemudian kalimat ini dilanjutkan dengan diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Puji-pujian ini tidak ada yang salah Bapak Ibu ya. Mereka memberikan puji-pujian waktu itu. Tapi di kalimat bagian akhir dari kalimat ini, seruan ini memberikan satu isyarat bahwa orang banyak itu memandang Yesus sebagai Sang Mesias yang memiliki pengaruh politik yang besar dan yang membebaskan bangsanya dari penjajahan Romawi. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus bukanlah Mesias untuk kepentingan politik mereka, tapi Sang Juru Selamat sejati yang datang dari surga untuk mencari dan menyelamatkan umatnya yang terhilang. Dalam bagian ini terjadi sebuah gagal paham. Walaupun sebenarnya Yesus sudah berulang-ulang memberitahukan bahwa ia datang untuk menderita mati bagi mereka. Termasuk di pasal sebelumnya yakni pasal 10. Tapi tetap saja mereka tidak memahaminya. Akhirnya harapan yang tidak sesuai realitas itu menimbulkan sebuah kekecewaan bagi mereka. Buktinya di pasal-pasal berikutnya eluk-elukan mereka berubah menjadi olok-olokan. Pujian Hosana berubah menjadi teriakan salibkan dia. Bapak Ibu, mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah harapan dan pemahaman kita mengenai Yesus sudah tepat, sudah benar? Apakah selama ini kita mengikut dia dan memuji dia karena alasan dan tujuan yang tepat, ataukah sebaliknya? Yaitu kita mengikut dia demi memenuhi segala kepentingan dan agenda pribadi kita. Hanya untuk membereskan segala urusan lahiriah yang kita miliki. Kalau akhir-akhir ini kita seringkali kecewa dan marah atas realitas hidup yang kita jalani, mungkinkah kita sedang mengikut Kristus dengan pemahaman dan harapan yang salah mengenai dia? Kiranya Tuhan berbelas kasihan atas kita. Amin. Tuhan memberkati.